Iya sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan channelnya si Pawe AMM Kota Gede dan pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang si Pawe AMM itu apa. Dan di samping saya ini sudah ada Mas Arif. Silakan memperkenalkan diri. Harus memperkenalkan diri ya? Iya, biar teman-teman juga tahu. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini syutingnya malam soalnya dari selamat malam. Perkenalkan, nama saya lengkap itu Muhammad Arif Ma'ruf, biasa dipanggil Mas Arif, biasa dipanggil Mas Ma'ruf, biasa dipanggil apa lagi ya? Banyak sebenarnya sebutannya. Ya rumah di Kitren ya. Alhamdulillah masih baru ada anak satu. Rencana 5. Subhanallah. Ya baru rencana Mas. Apa ini yang mau ditanyakan? Nah, soalnya kemarin itu katanya mengulik tentang si Pawe. Wah, saya mikir apa ya gitu. Pokoknya kita membahas tentang dalam si Pawe itu seperti apa. Sebelum kita ngobrol dengan Mas Arif, kita tunggu dulu teman-teman untuk subscribe. Ya, subscribe di bawah inilah ya. Dan jangan lupa loncengnya diklik juga. Oke. Biar kalau ada notifikasi ya. Subscribe dimulai. Cukup ya? Cukup. Kita Baik. langsung ngobrol dengan Mas Arif tentang Ya. si Pawe AMM. Awal mula masuk kepanitiaan si Pawe itu kapan? Awal mula kalau awal mula itu mikirnya jauh banget Mas. Sekarang udah 2020. Awal mula itu saya masuk di kepanitiaan Pawe itu kalau tidak salah ya ini tahun 2004 itu saya dulu diajak namanya IRM kalau sekarang IPM, kalau dulu namanya IRM Ikatan Remaja Muhammadiyah cabang Kota Gede, diajak kegiatan saya lupa Tunas Melati atau apa ya itu yang awal-awal acara itu. Nah lupa pokoknya itu acaranya IPM itu. Nah itu saya ingatnya itu pas barengan dengan Mas. Oh iya benar 2004 karena pas barengan dengan kampanye. Itu masih ada kampanye pileg itu, benar. 2 kampanye pileg, pilpres. Setelah pileg dan pilpres itu bulan November itu kan Milad Muhammadiyah. Nah, diajaklah ikut jadi panitia Pawe apa ya kalau Pawe Milad ya? Pawe Milad. Kemudian saya masih ingat betul kalau tidak salah dulu itu lebarannya itu bulan Desember, sehingga diajaklah ikut di panitia Pawe Takbir. Saya pikir apa itu sih Pawe Takbir itu? Saya pikir ya karena dulu hanya juga ikut-ikutan akhirnya ya ikut di kepanitiaan ya, ikut juga di kepanitiaan akhirnya ikut di kepanitiaan walaupun dulu itu awal kali jadi kepanitiaan langsung dapat job yang sangat luar biasa ya Mas. Takbiran pertama kali langsung dapat jadi si keamanan. Ya tunggu bro di kantor pos. Jadi kalau ada yang macam-macam masih takut ya masih anak baru pertama kali langsung jadi si keamanan. Itu 2004. Kemudian 2006 sempat off dulu karena gempa, masih trauma. 2007 lanjut lagi. Tuh. Sampai 2019 ya. Sebelum ada wabah sekarang 2020 ya 2019. Oke. Terus siapa saja Mas Arif yang terlibat di si Pawe AMM Kota Gede selain PCM? Kalau dulu ya Mas, itu kita menggunakan nama AMM. AMM itu jadi kumpulan dari ortom-ortom di bawah Muhammadiyah. Tapi ibu-ibu Aisyah tidak termasuk, jadi hanya yang muda-muda. Jadi Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Asia, Tapak Suci, HW, kemudian IRM kalau zaman dulu itu yang lingkupnya Kota Gede itu menjadi kepanitiaan satu di AMM. Kemudian setelah itu AMM itu baru dibagi-bagi, ada yang di brosur, ada yang di dakwah, terus ada juga yang di Pawe. Ya, itu jadi kalau dikatakan siapa sih yang ikut serta ya itu teman-teman yang tergabung dalam ortom-ortom itu plus ada teman-teman dari Fokopa. Jadi teman-teman Fokopa itu kita tarik dulu di AMM, baru nanti setelahnya baru dimasukkan baru di brosur atau dan sebagainya. Itu caranya dulu seperti itu. Sampai sekarang ya sebenarnya berkurang Mas, TS-nya sudah tidak ada. Jadi dulu bisa sampai 6, ibaratnya 6 ortom, sekarang hanya paling berapa nggak sampai 6.
Oke, untuk tahapan mengadakan acara PAWE itu prosesnya itu seperti apa Mas Rep, dari awal? Kalau Lain-lain. proses itu yang pertama adalah kita nunggu fatwa dulu Mas dari Muhammadiyah. Biasanya Muhammadiyah dari Majelis Tarjih akan mengeluarkan bahwa Ramadannya tanggal sekian. Kalau dulu kan, kalau sekarang gampang, tinggal lihat Instagram segala macam kan sudah keluar nih dari PP Muhammadiyah. Kalau dulu kita nunggu surat. Ini pemerintah sama Muhammadiyah kan kadang beda nih, kadang dua. Makanya kita harus nunggu dulu. Kita nunggu. Jadi kalau rapat itu kita pasti 3 bulan sebelum. Jadi udah tahu nih tanggal merahnya tanggal 25 misalnya 25 Mei. Ya, tapi kan kadang Muhammadiyah bisa maju, bisa sama kan gitu. Tapi ya 3 bulan sebelum itu baru kita ngumpulkan anak-anak itu dulu, bikin formatur, bikin AMM, bikin CC itu, manggil teman-teman, kita bikin apa namanya panitiaan, baru prosesnya itu ya dimulai dari izin dulu ke PCM, izin dulu ke PCA, kemudian naik izin dulu ke PDM, PDA kalau fix baru ke instansi-instansi yang lain termasuk polisi, TNI dan sebagainya. Itu ya yang jelas jangan meninggalkan pemerintahan Mas. Kalau di kota kan ada namanya pemerintah kota Yogyakarta, jadi kayak Pak Camat, Pak Lurah atau Bu Lurah itu jangan sampai ditinggal karena dari beliau lah kadang izin itu bisa ada. Jadi begitu dulu prosesnya. Gitu. Untuk ini Mas Arif, tentang kepanitiaan sudah terbentuk, terus job desk-nya teman-teman ketika sudah masuk di SIPAWE hari job desk-nya apa saja Mas Arif? Sebenarnya kalau berbicara tentang apa ya, tentang tugas awalnya kan sama seperti ketugasan kalau kita bikin panitia lomba dan sebagainya, ada si acara bla bla. Jadi nanti sebelum hari H mereka itulah yang akan membuat konsep bahwa hari H itu akan seperti apa, termasuk konsumsi juga jangan sampai lupa karena kan kita melibatkan banyak orang nih, termasuk polisi, TNI dan sebagainya. Nah dari itu makanya mereka dulu misalnya si acara konsep bla juri bla segala macam nilai bla sudah selesai, kemudian perka butuh apa ini 1 bulan atau 29 hari lah, 29 hari sampai 30 hari itu perkap itu progresnya harus disampaikan terus. 1 minggu udah dapat ini 2 minggu udah ini. Kemudian nanti ada si humas itu adalah, kalau dulu kami fungsinya adalah si humas itu berkaitan dengan apa namanya wartawan, kemudian soal siaran di radio atau di televisi itu teman-teman humas yang harus ngurusi. Jadi masuk ke sana kemari. Iya, termasuk dulu pernah kami ternyata kalau di RRI mungkin bisa coba loh Mas, atau teman-teman yang sekarang menonton ini bisa juga. Jadi kalau di RRI itu ada, mereka punya CSR. Jadi kalau untuk mengiklankan komunitas, terus kemudian seperti kita Muhammadiyah, itu mereka gratis 12 kali tayang, tapi hanya dalam 6 hari. Cukup bawa proposal kegiatannya kapan, nanti 6 hari sebelum kegiatan itu akan dipromosikan oleh RRI, tapi RRI Pro 1 yang Kota Baru itu coba nanti teman-teman yang punya komunitas bisa itu bikin proposal, jadi dipromosikan oleh RRI. Kami pernah seperti itu juga. Nah kemudian ada si sponsorship ya, ini mah ya kan, ya karena itu dana pastinya. Sebenarnya bukan masalah tugas pokoknya si sponsorship. Cuman teman-teman si sponsorship itu yang memetakan, jadi membuat peta gitu loh, yang harus dimintain uang, ini donatur, ini sponsor, ini donatur, ini sponsor. Jadi teman-teman sponsorship fokus di sana, minimal adalah membuka jalan. Kalau misalnya donatur ya, misalnya Mas Bagas nih saya tak bikin donatur, saya WA Mas Bagas dulu, Mas Bagas nih Pak Wimal bisa nggak, bisa, nanti biar teman-teman yang lain yang maju, tapi si sponsorship bertanggung jawab untuk membuka jalannya itu. Berarti harus link banyak gitu. Iya, betul. Kemudian itu proses kan 29 hari sampai hari H. Kemudian ketika 1 minggu sebelum hari H baru job desk itu dimulai dari start sampai finish gitu. Oke. Berarti persiapan juga ini gitu, sebelum Ramadan kita sudah normalnya itu 3 bulan sebelum hari H, tapi biasanya loh Mas Bagas, kita berbicara biasa. Saya kurang tahu kalau yang sekarang ini. Kalau awal-awal itu yang rapat memang itu wong 8, tapi ketika nanti sudah mendekati hari ya 30 orang pun tercapai gitu loh. Sekarang pun ya mesti kayak gitu. Jadi
jujur kalau untuk awalan itu yang sebenarnya paling susah. Tapi karena dulu sudah sering mengadakan seperti ini, jadi kalau untuk awalan sekarang lebih mudah. Yang susah itu apabila lurah atau camat yang ganti, Mas. Itu harus ngulangi dari awal lagi. Ya, jadi harus ngomong dari awal. Ya. Jadi saya selama ikut di PAW itu sudah mengikuti 4 camat, Mas. 4 camat, jadi harus camat ini ganti harus ke sana lagi. Pak, gini dari teman-teman ini, ya ganti lagi. Ganti lagi, mudah-mudahan ini jangan cepat-cepat ganti dulu lah. Jadi biar nah, itu yang camat. Polsek, Mas. Kapolsek itu saya di PAW itu udah 7 kali ganti. Nah, itu juga kadang kendalanya di situ. Jadi untuk awalan yang kadang memang untuk susah itu. Tapi ya gimana lagi kan? Ya, karena harus ya. Perintah dari pusat gitu. Iya, masa. Iya. Oke, lebih mendalam lagi Mas Arif tentang teknis nih. Kita berbicara tentang rute. Rute PAW itu selalu dari SMA 5 sampai finish HS Silver. Pernah nggak sih panitia itu mencoba rute yang berbeda? Misal mencoba untuk di Gedong Kuning misalnya. Ya, awalnya dulu pernah wacana saya itu kita mulai dari PWM, Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ya Jogja, DIY ya. Tapi dari Polsek, terutama dari Polsek itu akan membahas seperti ini, Mas, itu adalah jalan provinsi. Ketika jalan provinsi jenengan tidak cukup untuk izin ke Polsek, harus izin ke Dinas Perhubungan DIY, kemudian Polda, kemudian juga harus melewati pemerintah provinsi. Karena jalan itu yang punya adalah pemerintah provinsi. Kenapa harus SMA 5? Ya kita ibaratnya, kenapa harus lingkaran ini gitu kan? Karena ini adalah jalur kota atau jalan kabupaten kota. Jadi yang punya hak untuk jalan ini itu adalah pemerintah kota Yogyakarta. Sehingga gampang kalau kita pengen apa-apa itu tinggal. Makanya saya bilang tadi di awal camatnya ganti, kita harus segera memperkenalkan diri. Tujuannya untuk itu, biar Pak ini dulu seperti ini, jadi kita mohon izin lagi untuk Dinas Perhubungan dan sebagainya. Termasuk yang paling susah itu Trans Jogja loh, Mas. Oh, iya. Sekarang ada Trans Jogja, repot. Dulu nggak ada. Kita nggak perlu repot-repot. Sekarang ada Trans Jogja. Ya, itu juga kita masalahnya dilewati Trans Jogja juga kan izinnya nggak cuma sampai di kota, Dinas Perhubungan kota, kita harus ke Dinas Perhubungan provinsi. Kan kita dulu berdua, ya masih ingat toh? Harus sampai ke sana dilempar-lempar akhirnya ya. Iya. Akhirnya ya sudah Trans Jogja aja yang disurati, jangan dinasnya itu. Nah itu kenapa rutenya tidak pernah ganti. Selama itu masih jalan kota kabupaten, bukan jalan perbatasan, dan masih dilindungi atau wilayah kota Yogyakarta, kita berbicara administrasi ya Mas, itu nggak masalah. Itu. Jadi cukup polsek pun nggak masalah. Itu sebenarnya. Oke, lalu untuk ini, rute itu tadi kan berarti kan sudah fix di situ dari start sampai finish. Pernah nggak mencoba untuk balik arah? Dulu kalau kita berbicara rute, dulu pernah ada wacana juga seperti itu. Cuman lagi-lagi ya Mas, lagi-lagi kita terkendala di polseknya. Jadi bukan kita bukan kita kok menolak, tapi demi keamanan juga, kemudian demi yang lain-lain juga itu jadi. Dan ini Mas, saya baru ingat. Sekarang kan ada namanya MPM nih, Pimpinan Cabang Muhammadiyah itu kan ada namanya Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Nah itu biasanya kalau Idul Fitri kan mengumpulkan sisa zakat. Oh iya. Ya di Baitul Qur'an maupun di. Nah kenapa kita rute itu tidak pernah ganti? Kenapa kita tidak start di sana? Itu masalah satunya. Kita tidak mau mengganggu bapak-bapak MPM untuk distribusi. Iya. Takutnya sini ganggu. Yang jelas gini Mas, itu kan perbatasan Bantul. Jadi sebenarnya harusnya ketika kita melalui jalan ini kita juga harus ke Polsek Banguntapan dulu itu. Cuman kan karena Pak Kapolsek kalau startnya dari SMA 5 sampai sana saya masih bisa backup. Tapi kalau startnya dari Banguntapan ya harus lapor ke Polsek Banguntapan. Jadi prosedural sebenarnya, bukan masalah tidak ingin, tapi ya itulah. Gitu. Tentang rute mungkin itu kita masuk ke start nih Mas, ke awalan.
kenapa undian itu harus selalu di hari H? Pernah nggak sih melaksanakan misalnya di H-7 Mas Arif? Pernah lah, kita pernah mencoba technical meeting biasanya kan 7 hari atau 4 hari sebelum gitu kan. Kita mengundi, oh ini nomor 1. Nah dulu itu pernah, ini kejadian beneran. Nomor 2, tapi ternyata tidak datang-datang karena dia terjebak macet nggak bisa keluar dan sebagainya. Akhirnya dia datang terakhir, ya udah nomor 2 di terakhir. Itu pernah sekali. Kemudian makanya dari itu kami menginisiasi bahwa sepertinya kok ini yang paling cocok tuh kayak gini sistemnya gitu loh. Karena apa ya, satu, kalau kita pengen memulai macet sekalian kita mulai dari awal aja, nggak usah di akhir. Yang kedua, masalah izin juga Mas, masalah izin. Jadi kalau kenapa saya bilang izin, mohon maaf juga ini bukan bermaksud untuk teman-teman yang ada di Bantul juga ya, bukan ya. Jadi yang kita izinkan kan administrasi Kota Gede kan, tapi kan pesertanya sampai di Banguntapan. Nah itu kan juga sebenarnya kalau tanggung jawab polseknya sendiri dari segi keamanan, kenapa harus di sekitaran kota, kalau bisa ya mundur lagi di akar, inginnya di lapangan Karang, cuman kan istilah kenapa harus saya di SMA 5 itu satu, lebih enak dari pengawasan polseknya sendiri, keamanan sendiri. Kemudian ketika menata personel itu membuat macet di situ karena sudah izin di jalan kota dan tidak mengganggu wilayah lain, makanya wilayah Bantul, ya itulah. Kenapa kita gunakan terus gitu loh. Untuk undian itu semua cara sudah sebenarnya ya, makanya yang paling efektif ya menurut kita yaitu datang awal, boleh milih nomor, yang sisanya antri baru beda dari nomor 1, 2, 3. Oke, terus untuk jarak nih Mas Arif antara peserta satu dengan peserta yang lain, kontingen satu dengan kontingen yang lain, jaraknya kok harus rapat Mas Arif? Nah ini pengalaman juga Mas Bagas. Jadi pengalaman kami dulu ketika pawai saya ikut awal-awal itu, setelah display ya sudah dibiarkan saja gitu loh. Iya, jalan. Terus kadang juga kalau dulu kan juga masih sama display di depan musola kan, itu sampai pasar display, maju sedikit lagi sampai di sekarang ada toko roti yang baru ini loh, toko roti selatan jalan itu, toko bahan roti itu juga display. Terus nanti jalan lagi sampai di Burjonan ini, Burjonan PG apa itu ya, itu display lagi sampai di Masjid Pura display lagi. Dan akhirnya kejadiannya adalah selesai itu 1:30 malam. Selesai itu 1:30 malam. Dan kan kalau dulu pengumumannya langsung nih, jadi jam 3:30 itu baru selesai, itu pernah. Jadi nah mengantisipasi itu juga kan akhirnya walaupun diumumkan setelahnya, tapi kita bikin waktu itu biar cepat, kemudian juga tidak gampang display karena kita kan juga memberikan tontonan dan syiar kepada masyarakat. Masa yo yang sini tidak akan kebagian nonton utuh dari awal sampai akhir kan juga kurang gimana gitu kan, syiarnya berarti kan tidak sampai. Nah akhirnya kita bikinlah maksimal jarak 5 meter itu biar mengurangi kemacetan di sini, kemudian mengurangi tingkat resiko kriminalitas juga. Karena kan jujur Mas, setelah display dulu kan sini nggak pernah dijaga. Nah makanya kan maksudnya tidak pernah dijaga itu mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 kokam yang sebagian yang paling banyak itu mesti di display kan, juga sini juga rawan sebenarnya. Makanya akhirnya kita bikin seperti itu. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, iya itu langsung koordinasinya cepat gitu. Oke, lanjut masuk ke display Mas Arif. Kita kan punya lapangan nih Mas Arif, lapangan Karang. Bisa nggak sih itu dijadikan untuk tempat display? Nah, ini pertanyaan, waduh sudah dari saya dulu Mas, dari dulu itu kenapa setar tidak di lapangan Karang, setar tidak menggunakan jalan yang di barat lapangan persis itu, ya kan? Kemudian kenapa kok displaynya tidak di lapangan Karang? Pernah waktu ganti 3 kali Kapolsek itu pertanyaan sama. Kok nggak di lapangan Karang aja Mas? Jawabannya simpel Mas. Kalau ada yang mau bantu saya setelah takbiran ngolori tampar bikin soft,
Ayo kita pakai lapangan karang. Iya. Ada softnya. Iya. Gitu, ya. Ada soft, ada mimbar, ada sound system. Kemudian ada berbagai macam itu. Kemudian kenapa kok tidak menggunakan jaran balat lapangan karang? Ya saya dibantu dong ngomong dengan Pak Camat dan dengan penjual. Kan mereka juga jualan. Kemudian di sana banyak yang parkir juga. Terus dari segi resiko keamanan ya lebih banyak dan lebih bahaya toh. Nah itu sebenarnya kenapa kita tidak pernah menggunakan lapangan karang itu karena itu. Dan mungkin juga ini gitu. Sebenarnya pernah dibantu-bantu juga sama PCM setar rojo ning lapangan karang karena biasanya karena lapangan karang kalau dulu Mas kita berbicara dulu ya. Kalau dulu sebelum ada teknologi seperti ini, sholat Id yang Idul Adha itu kan kadang di lapangan karang mungkin yang Mas Bagas juga pernah ngalami nih banyak kambing yang akan disembelih di lapangan karang dulu kan. Terus kalau di Idul Fitri biasanya masih ada beras-beras dari sisa-sisa zakat itu yang disiapkan di lapangan karang nanti untuk dibagikan kepada yang tidak mampu itu kan. Nah maksudnya biar tidak mengganggu hal-hal seperti itu. Intinya hanya itu sih. Yang jelas kalau mau di lapangan karang ya besok saya dibantu. Ada softnya. Iya. Oke, lanjut tentang display ini. Harus display. Ada masukan. Kenapa harus display Mas Arif?